Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik, kembali kita bersama-sama dalam suasana Paskah. Kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Amin. Kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas masalah kita semua. Kemenangan diberikan satu nama, namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ada sama-sama kita bersuka-cita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Dengan apa Bapak Ibu? Kita akan balas segala kebaikan
Mari kita akan menyanyi suatu pujian. Dengan apa akan membalas kebaikan Tuhan?
Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah kita bersama-sama juga memperingati kematian, melalui ibadah Paskah ini kita benar-benar harus merasa berbahagia bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita tidak mati terus, namun Dia bangkit di hari yang ketiga. Hari yang ketiga ini merupakan hari yang sangat berbahagia, penuh sukacita. Karena apa? Kita mempunyai Tuhan yang hidup. Untuk itu, biarlah sore hari ini saya sebagai gembala jemaat akan menyampaikan pesan Paskah. Biarlah tema yang akan sampaikan adalah yang sudah mau sampaikan, kebangkitannya menjadikan kita pemenang. Ada beberapa hal tentang kemenangan yang kita capai di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, kebangkitannya kita menang untuk melepaskan masa lalu kita dari dosa. Kehidupan masa lalu kita yang penuh dengan dosa telah dimatikan bersama Yesus di kayu salib dan dikuburkan bersama-sama Dia. Kemudian ketika Yesus dibangkitkan dan hidup kembali, kita juga dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Puji nama Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca di dalam firman Tuhan, Roma 6 ayat 4. Mengatakan demikian, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, melalui kebangkitan daripada Tuhan Yesus, kita juga mengalami satu kematian daripada dosa. Di mana dosa-dosa kita dikubur melalui baptisan. Dan setelah itu kita akan mendapatkan satu kasih yang luar biasa, mendapatkan kehidupan yang baru. Hidup yang sudah meninggalkan manusia lama kita. Hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita menjadi orang yang tidak berdosa. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita menang dan menjadi kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan ke depan. Sangat luar biasa karena Yesus hidup, kita menerima kuasa Roh Kudus-Nya untuk hidup berkemenangan atau dosa dan semua serangan iblis setan terhadap kita. Jadi kita menang terhadap serangan setan, serangan apapun juga yang kita hadapi di dalam kehidupan. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela kita. Jadi Tuhan Yesus mati, bahkan lebih dari itu Dia bangkit. Dia yang duduk di sebelah kanan Bapa Allah kita, Dia malah menjadi pembela kita. Pembela di dalam keadaan apapun juga, kita menghadapi apapun juga, Tuhan yang menjadi pembela kita. Selanjutnya ayat yang selanjutnya di dalam Roma 8:34, Kristus Yesus yang telah mati tadi sudah saya sampaikan. Di ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita dijadikan umat pemenang. Karena Tuhan yang sudah bangkit memberikan satu kekuatan kemenangan bagi kita
untuk menghadapi apapun juga. Dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang perlu kita takutkan? Dengan kematiannya dan kebangkitannya, Allah yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu menjadi pembela kita. Pembela yang setiap saat siap di dalam kita menghadapi tantangan kehidupan ini. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui Paskah kita akan menghadapi masa-masa di dalam kehidupan kita yang banyak tantangan ini. Kita tidak perlu takut karena Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Di dalam ayat yang terdahulu mengatakan demikian. Untuk itu kami mengharap jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam situasi kondisi yang tidak menguntungkan bagi kita, dengan adanya satu virus corona yang sangat menakutkan ini, tetaplah kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang membela kita, Tuhan yang akan memberi kemenangan pada kita untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi virus corona yang saat ini masih ada di dalam kehidupan kita, di dalam bangsa ini. Namun satu hal yang perlu kita lakukan, biarlah kita senantiasa taat kepada pemerintah. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap menjalankan perintah-perintah dari pemerintah. Harus hidup bersih dan lain sebagainya. Ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Di samping kita percaya kepada firman Tuhan. Maka dari itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tetap kita doakan. Sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Bahkan benar-benar kita menjadi pemenang. Pemenang di dalam menghadapi kehidupan ke depan. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah kebangkitannya menjadikan kita mempunyai pengharapan untuk masa depan kita. Puji nama Tuhan. Kebangkitan Yesus memberi kita pengharapan yang besar untuk masa depan. Karena melalui kebangkitannya membuka jalan bagi kita yang percaya untuk dibangkitkan dari kematian bersama Kristus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Bahkan kita mempunyai satu pengharapan ke depan. Tuhan Yesus yang sudah mati salib dan bangkit, ini merupakan satu kekuatan kita, satu pengharapan kita ke depan. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita benar-benar mendapatkan janji Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 yang kita baca nanti 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus ini akan sia-sia. Ayat selanjutnya dikatakan demikian, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya kalau Kristus tidak dibangkitkan, bahwa kematian kita saja menjadi sia-sia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita orang yang paling malang dan dari segala manusia. Ayat firman Tuhan selanjutnya mengatakan demikian. Jadi biarlah hidup kita tidak hanya menaruh pengharapan selama Kristus ini hidup. Sampai Tuhan mati sekali dan bangkit, itu merupakan satu pengharapan bagi kita, bahwa kita mempunyai masa depan. Ayat selanjutnya juga mengatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati
datang karena satu orang manusia. Ya, jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini merupakan satu pengharapan kita, di mana Tuhan yang mati dan bangkit, kita pun juga, jikalau kita mati, juga akan dibangkitkan. Kita akan bangkit bersama-sama Kristus di surga. Jemaat yang kami dikasihi Tuhan, untuk itu biarlah mari kita melihat beberapa pesan-pesan Paskah untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian, jemaat yang dikasihi Tuhan tetap optimis, tetap percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan kita yang menjamin kehidupan kita, mempunyai masa depan. Sebagai kesimpulan, kita akan lihat kesimpulan kebangkitan Yesus melepaskan masa lalu kita yang penuh dengan dosa. Yang kedua, memberikan kekuatan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan untuk masa depan kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Ya. Mari kita akan akhiri dengan doa. Ya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu kalau di hari yang berbahagia, hari kebangkitan-Mu, kami boleh ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan pesan bagi kita semuanya. Karena melalui kebangkitan Kristus, kita diberikan kemampuan, bahkan kemenangan untuk meninggalkan hidup kami yang lama, hidup yang penuh dengan dosa. Bahkan melalui kebangkitan Yesus, kita semuanya diberikan kemenangan dan kekuatan untuk menghadapi kehidupan ke depan. Terpujilah namamu, dan selanjutnya melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita mempunyai masa depan. Masa depan yang sangat indah. Kita juga kelak kalau mati, kita juga akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.